Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 17 Maret 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Mengolintas Banua kali ini, pemirsa, menyusul berakhirnya pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, tim relawan dari ketiga calon presiden serta sejumlah organisasi masyarakat menghimbau kepada para pendukung dan simpatisan untuk menunggu hasil penghitungan suara resmi oleh KPU RI serta menjaga ketertiban selama proses. Meskipun sudah memiliki data siapa saja caleg dan presiden wakil presiden terpilih berdasarkan hasil yang dibacakan KPU Provinsi, namun masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi oleh hasil hitung cepat atau quick count yang beredar di media sosial dan berbagai platform berita, namun menunggu keputusan resmi dari KPU RI yang direncanakan diumumkan pada 20 Maret mendatang. Koordinator Banua Dukung Ganjar meminta seluruh pendukung dan simpatisan untuk bersabar dan menunjukkan kedewasaan politik dalam proses demokrasi ini. Mengajak seluruh relawan dan simpatisan untuk menunggu relkon atau rilis rekapitulasi dari KPU Republik Indonesia dan memberikan dukungan penuh atau kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan tugasnya hingga selesai. Hal yang sama juga disampaikan relawan Prabowo Gibran Batola Majid. Ia berharap semua pihak dapat tetap tenang dan menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung. Mengajak para relawan dan simpatisan untuk menunggu hasil rilis relkon KPU RI terkait Pilpres Pemilu tahun 2024 dan memberikan kepercayaan penuh terhadap KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya hingga selesai. Salam Indonesia Maju, salam pemilu damai. Hasil resmi dari KPU merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang mengumumkan hasil pemilu. Mengajak kepada masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi atau relkon dari KPU RI dan menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya hingga selesai. Mari kita kawal hasil ini dengan damai dan kondusif. Senada pengurus wilayah Persaudaraan Muslim Indonesia Parmusi Kalsel mengingatkan bahwa proses penghitungan suara oleh KPU adalah proses yang membutuhkan ketelitian dan waktu, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diakui oleh semua pihak, dan berharap masyarakat mendukung tugas KPU agar berjalan lancar. Mengajak seluruh elemen masyarakat Kalimantan Selatan untuk tetap tenang dan bersabar serta menunggu hasil rilis relkon KPU RI terkait Pilpres Pemilu tahun 2024. Dan mari kita percayakan penuh terhadap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugasnya dengan profesional hingga selesai. Para relawan dan ormas juga menyuruhkan kepada semua pihak untuk menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakstabilan. Eko Anggoro, Banjar TV. Dari informasi lain, Bupati Banjar Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ke dalam jabatan fungsional serta penandatanganan dan penyerahan surat keputusan di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Mereka yang dilantik terdiri dari tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis. Sebanyak 927 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Banjar Saidi Mansur di halaman belakang kantor Setda Banjar di Martapura Sabtu pagi. P3K yang dilantik terdiri dari 565 tenaga guru, 82 tenaga kesehatan, dan 280 tenaga teknis. Salah seorang tenaga kesehatan, Arifa Nurrika, mengaku sudah 2 kali ikut tes P3K dan baru tahun ini bisa lulus setelah 6 tahun mengabdi di Puskesmas Araneo. Udah tes CPNS 4 kali, terus tes P3K-nya 2 kali baru tahun ini lulusnya. Berapa tahun Mbak di sini mengabdinya? Mengabdi 6 tahun. 6 tahun. Alhamdulillah sangat senang karena ada jadi 30%. Udah diubah jadi 100% lagi. Supaya ada keadilan antara P3K yang tahun lalu sama tahun ini.
masih 927. itu total seluruh bulan. Total seluruhnya untuk kesehatan 80, kemudian guru 534, kemudian sisanya adalah teknis. Untuk CPNS kebetulan RB-nya baru tanggal 14. Oh, baru 14. Jadi Oh, kami iya. belum bisa membocorkan iya. karena ketetapan mantan RB belum kita terima. Jadi sabar aja, tanggal 14 Maret. Kalau kebutuhannya berapa, Bu? Kebutuhannya, Bu? Totalnya 1.200. Kebanyakan di sektor kesehatan atau Masih guru dan kesehatan. Oh, guru dan kesehatan. Ya. Kenapa, Tapi Bu? teknis juga tetap ada. Ada. Oh. Kenapa diambil, Bu, dari guru dan kesehatan, Bu, paling Karena banyak? itu kan kebutuhan dasar, masuk urusan wajib daerah. Jadi itu yang kita penuhi dulu. Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut dengan pelantikan ini dapat menambah sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia pun mengajak seluruh pegawai yang dilantik agar menjaga integritas serta bersungguh-sungguh dalam menguasai bidang di lintas kerja masing-masing. Menjaga integritasnya dalam bekerja, menyesuaikan dengan unit kerja yang mereka pilih. Guru maupun kesehatan mungkin tidak terlalu banyak, tapi teknis maksudnya banyak penyesuaian karena memang lingkup mutasinya di situ-situ aja ya, Bu ya. Tapi kalau teknis tentu banyak hal yang baru masuk ke unit kerja masing-masing. Tapi kami yakini karena ini melalui proses seleksi, tentunya nilai seleksi tersebut tentunya membawa dampak juga dari kinerja ke depan harapan kami. Untuk tunjangan yang tadi diberikan tadi gimana, Pak? Sesuai dengan jabatannya. Tampak hadir mendampingi Bupati, Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, sejumlah kepala SKPD, dan undangan lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berharap warga Kota Banjarmasin bisa menjadi pelanggan PT Palde dalam hal berlangganan IPAL, agar air limbah yang disedot bisa disaring sesuai baku mutu yang akan menjadikan derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. Tujuan IPAL adalah sebagai penyaring dan membersihkan air limbah yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu yang diperbolehkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jika kadar kimia dan bakteri melebihi ambang batas, maka harus dilakukan treatment lagi sehingga hasil angkanya memenuhi baku mutu. Selain itu, dengan berlangganan IPAL tentu banyak manfaatnya. Salah satunya bisa dilakukan penyedotan pada tempat limbah cair rumah tangga agar tidak meluber, yang tentunya bisa menimbulkan aroma tidak sedap. Karenanya Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berharap upaya masif pemerintah Kota Banjarmasin melalui PT PAL Domestik untuk menambah jumlah pelanggan bisa direspon masyarakat dengan baik. Karena untuk sehat memang perlu biaya, hal ini juga untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, kalau ini misalnya air limbah ini meluber kemana-mana, ya kan? Bagian belakang kita ini kemana-mana, ya saya kira pasti akan aroma tidak enak, tidak sehat, pasti penyakit datang, kemudian juga stunting meningkat, kemudian juga derajat kesehatan kita pasti akan turun, pasti. Nah, oleh karena itu untuk sehat itu memang perlu biaya, ya kan? Salah satunya adalah upaya ini, upaya yang masif. Kebetulan kita fasilitasnya sudah ada, tinggal jadi pelanggan aja. Ibnu juga berharap sinergi antara pemerintah dengan masyarakat bisa terus terjalin dengan baik. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menggelar musyawarah rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah daerah Kota Banjarmasin tahun 2025 dengan prioritas menuntaskan visi misi Banjarmasin Baiman lebih bermartabat. Di periode keduanya, Ibnu Sina Arifidor telah memprogramkan 20 visi misinya, yaitu Banjarmasin Baiman dan lebih bermartabat. Visi tersebut terus bergulir termasuk di tahun depan yang dibahas dalam Musrenbang RKPD 2025 bersama Forkopimda di satu hotel Rabu 13 Maret 2024. Adapun tahun ini fokus prioritas yaitu melanjutkan pembangunan trotoar, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendukung pengembangan wisata dan transportasi sungai.
lalu mengintegrasikan transportasi sungai dan darat yang inklusif agar dapat diakses oleh semua warga tanpa terkecuali. Sedangkan fokus pada 2025 itu akan menuntaskan trotoar di koridor utama, yakni Jalan Ahmad Yani kilometer 1, Jalan Kolonel Sugiono, dan Jalan Pangeran Antasari, kemudian normalisasi atau restorasi sungai, pembangunan bangunan perkuatan tebing, jalan, jembatan, rehabilitasi jalan maupun jembatan berdasar hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD. Kita akan menuntaskan yang trotoar di koridor utama ya. Jadi saya sudah sempat jelaskan, Ayani, kemudian ke Sudi Mampir, Masjid Nur sebelah kanan, ke Lampu Mangkurat, itu kan masih belum tersambungnya di antara Ayani ke Lampu Mangkuratnya. Tahun ini kita tuntaskan yang Sudi Mampirnya ke Samudra dan Samudra, tapi yang dari Ayani ke Pasar Antasari itu kan masih belum. Nah itu 2026 lah itu. Ya begitu prosesnya. Jadi kita bangun trotoar itu setiap tahun ada penambahan. Tapi yang penting nanti tuntas 2025 atau 2026 sesuai dengan perencanaan kita akan tuntas. Meski begitu, dari 20 visi misi, Ibnu merasa ada 3 program yang sepertinya tidak 100%, yakni penataan pusat distribusi regional terkait kewenangan provinsi dan pusat, kemudian penataan pasar tradisional yang hanya ada beberapa yang dapat dibantu, seperti rencana pasar Batua dari APBN, tapi karena tidak bisa clean and clear kawasan itu sehingga tak dapat membangun. Kemudian peningkatan kerjasama dan kolaborasi antar kota, provinsi, dan negara. Lalu terakhir terkait dengan pengembangan kawasan industri Mantuil bekerja sama dengan investor yang sudah dalam perencanaan sudah ada tetapi dalam realisasi tidak mudah karena harus melibatkan pihak ketiga Pelindo. Karena sudah beberapa kali berganti kepemimpinan dan terakhir merger perusahaan sehingga tidak diprioritaskan lagi. Eko Agoro, Banjar TV. Selanjutnya di momen HUT 105 Damkar, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berjanji akan melakukan peningkatan kemampuan petugas serta fasilitas yang ada untuk menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemadam kebakaran. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina hadir sekaligus menjadi inspektur upacara hari ulang tahun ke-105 pemadam kebakaran dan penyelamat di lapangan Kamboja, Banjarmasin, Sabtu 9 Maret. Ia bersyukur di umur ke-105 tersebut, Kota Banjarmasin sudah memiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat atau DPKP karena di Indonesia hanya sedikit atau 100 lebih kota saja yang bisa berstatus dinas. Dari itu, Ibnu berharap kepada jajaran Damkar bisa memberikan layanan keselamatan atas bahaya kebakaran kepada warga. Lebih lanjut, pihaknya juga turut terus memberikan pelatihan kepada para driver Damkar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ugal-ugalan yang mengakibatkan kecelakaan seperti yang pernah terjadi selama ini. Sampai hari ini kita sudah membina, baik memberikan setiap tahun ada lomba ketangkasan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan teman-teman di lapangan, termasuk juga pelatihan-pelatihan lain termasuk safety driving untuk memastikan bahwa seluruh driver yang BPK kita ini itu memiliki SIM sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan di jalanan karena ketidaktahuan atau ugal-ugalan di jalan. Menyelamatkan jiwa manusia, menolong sesama dan mencegah terjadi memadamkan api segera itu penting, tetapi keselamatan tetap harus dijaga. Jangan sampai karena ingin menyelamatkan orang lain, memadamkan api di tengah jalan malah mencelakakan. Pada HUT ke-105 ini, para petugas dan relawan Damkar di Kota Seribu Sungai turut menampilkan keterampilan mereka untuk menjinakkan si jago merah dalam waktu cepat.
Yang dicontohkan ini adalah ular sanca kembang atau piton. Handler dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota. Di kesempatan ini turut diserahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan santunan program jaminan kematian senilai Rp42 juta. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Kalsel segera sahkan Perda Penyelenggaraan Penyiaran. Tetaplah bersama kami.